Oke, teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya, apa kabar? Bentar ya, sambil Pak Beni menyapa kalian, Pak Beni mencoba tuh untuk lihatkan dulu materinya ya, apakah sudah terser slide? Sudah ya, Sudah. materi? Yes. Bentar ya. Udah terser slide. Oke. Bentar ya, Pak Beni siapin air minum dulu. Air minum dulu sebentar ya. Oke, Bu Frida, tolong waktu dilihat ya Bu Frida, nanti sekitaran 90 menitan lah ya, 90 menitan, nanti di kita break dulu ya. Oke ya Bu Fred ya. Iya, Pak. Oke, teman-teman semuanya, kita ketemu lagi ya. Selamat siang. Kita akan masuk kepada sesi kedua gitu ya. Sesi kedua dari perkuliahan akuntansi bisnis ya. Beda macam-macam ya. Akuntansi ini ternyata cukup banyak perbedaan-perbedaan yang mendasar ya. Ada akuntansi keuangan, akuntansi bisnis, dan akuntansi biaya ya atau akuntansi manajerial. Itu berbeda. Akuntansi keuangan kita akan fokus belajar bagaimana memposting ledger, jurnal ya, besar sampai kepada laporan keuangan, kita closing. Lalu nanti ada jurnal penutup dan jurnal pembalik gitu ya. Kalau akuntansi biaya, kita lebih fokus kepada cost accounting tersebut, fokus kepada bagaimana kita bisa menghitung COGM, ya, cost of goods manufaktur, ya COGM, bukan COGS ya, akuntansi biaya itu COGM, cost of goods manufaktur. Nah, akuntansi bisnis, bagaimana seorang accountant berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis di sebuah perusahaan ya. Jadi cara pandang seorang accountant berkontribusi bagaimana caranya supaya si perusahaannya bisa bertumbuh tuh, bisa sehat dalam sebuah bisnis. Oke ya. Kita sudah masuk di kuliah sesi kedua ya, kuliah sesi kedua. Ingat ya, kuliah sesi kedua kita sekarang. Oke, sebelum kita melangkah kuliah sesi kedua ini, sekali lagi Pak Beni memberikan nomor WhatsApp, ya, nomor WA untuk teman-teman bisa berinteraksi sama Pak Beni, bertanya, berdiskusi, dan bagaimana jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan mengenai akademisi dan dalam dunia real, dunia profesional, dipersilakan ya. Nomor WA Pak Beni 0821 41 03 06 57. Sekali lagi ya, 08 21 41 03 06 57 ya. Pada saat nanti kalian japri Pak Beni, tolong tulis nama mahasiswa ya, nama mahasiswa. Terus dari Pak, saya Budi dari Stekom gitu ya, yang ngambil mata kuliah akuntansi bisnis. Saya ingin bertanya, minta penjelasan seperti apa ya. Pak Beni akan reply. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, terkait mengenai ujian, mengenai hal-hal di perkuliahan kalian tentu saja ya. Oke, sudah ready ya untuk kita memulai? Sudah ada minuman, ya cemilan-cemilan snack barangkali ya, supaya kalian bisa lebih fokus. Kan belajar itu harus santai ya. Kalau belajar itu tegang, stres, maka nggak ada satupun yang akan didapetin. Kita pelan-pelan sekali, fokus kepada applicable-nya, ya, dapatin insight-nya gitu ya, dan semoga ini bisa membuat nilai akademisi kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik, dan kalian bisa sangat mahir untuk mengaplikasikannya ke dalam dunia real, ya, bukan hanya dari sisi dunia akademisi.
Oke, di sesi kedua ini kita masih ditemani oleh partner Pak Beni ya, Bu Frida Yani. Beliau adalah seorang profesional juga, praktisi ya, yang saat ini bekerja di perusahaan multinasional ya, di perusahaan Jepang, ya sebagai corporate strategic planning, dan beliau juga seorang dosen dan sebagai seorang konsultan ya. Jadi kita didampingi oleh Bu Frida supaya Pak Beni juga punya teman untuk bisa ada interaksi. Jadi bukan satu arah Pak Beni yang ngoceh-ngoceh terus gitu ya. Dan akhirnya teman-teman pada ketiduran semuanya itu. Oke, apa kabar Bu Frida di ujung sana? Apa kabar, Pak? Ya, kabar baik Bu Frida. Sehat Bu Frida? Sehat, sehat Oke. selalu. Bu Frida, supaya nggak ngantuk, apakah sudah ada bawa minuman? Sudah, Pak. Makanan juga sudah. Waduh, mantap Bu Frida nih ya. Bawa minuman, bawa makanan ya. Luar biasa Bu Frida kali Tinggal ini ya. bawa kasur belum, Pak? Waduh. Oke, teman-teman ya. Kita mulai ya, seperti kayak kemarin ya. Pak Beni akan sangat slow menjelaskannya ya. Pelan-pelan sekali, supaya kalian bisa mendapatkan insight-nya ya. Nggak perlu kita menyelesaikan, wah, 3 textbook, 10 jurnal. Kita selesaikan semuanya. Tapi selesai kuliah, menguap ya. Oke Bu Fred, seperti kayak kemarin di sesi 1, kita slow aja, pelan aja, tapi kita lebih banyak penekanan kepada applicable-nya. Silakan Bu Fred. Iya, kita mulai masuk kepada etika bisnis, Pak. Etika bisnis Oh itu ya, apa sih? Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Yang pertama, etika bisnis. Aku bacain satu-satu dulu ya. Apa mau dibaca boleh, semua satu aja? Nomor satu, boleh. hindari pelanggaran etika yang kecil. Oke. Gini teman-teman ya, ada 2 kata kunci di situ ya. Pelan-pelan ya, Pak Beni masuk ya. Ada 2 kata kunci, 2 keyword ya, etika, bisnis. Ada etika dan ada bisnis ya. Kalau kita bicara etika, simpelnya seperti ini teman-teman ya. Bicara etika nih, sangat simpel. Misalnya teman-teman, ini contoh ya, berjumpa misalnya dengan calon mertua. Ini cuma contoh-contoh kecil ya, supaya teman-teman bisa dapatin insight-nya. Berjumpa dengan calon mertua itu ya. Maka sudah sewajarnya dan seharusnya pada saat kita serius ya. Aduh, terus nih ya, dari kemarin kasih pelatihan. Jadi sudah pada saat kita punya pasangan hidup ya, calon lah ya, calon pasangan hidup atau kita punya pacar gitu ya. Pastilah kita kepengen membahagiakan pasangan calon pacar kita tadi kan. Dan tentu saja dalam sebuah hubungan yang sehat, kita tidak hanya berfokus kepada calon pasangan kita atau calon pacar kita, benar kan? Kita juga harus berfokus kepada keluarga daripada calon pacar kita tadi, ya kan? Keluarga daripada calon pasangan kita tadi, itu penting. Kalau kita hanya berfokus kepada pasangan kita saja, maka itu sebuah hubungan yang tidak sehat ya menurut Pak Beni. Nah, pada saat kita berkunjung ke rumah calon mertua, pasti teman-teman punya sebuah etika ya. Sebuah etika, oke, kita berkunjung nih. Apakah kita boleh berkunjung ke rumah calon mertua kita itu di waktu berkunjung misalnya yang tidak tidak pantas gitu ya. Misalnya di atas jam 9 malam. Kan pasti nggak boleh, ya kan? Itu kan ada etikanya kan ya. Nah, pada saat kita ketemu sama calon mertua itu ya di rumahnya, apakah kita boleh duduk angkat kaki? Ya, etikanya kan pasti juga nggak boleh. Ya kan? Apakah kita boleh sambil ngobrol, terus sambil kita
ketawa, terbahak-bahak, lepas kayak gitu. Ya, semuanya kan pasti ada etikanya kan. Nah, etika itu penting kenapa? Kalau dengan etika kita yang baik ya, yang tercermin dari hati nurani kita, yang keluar lewat etika kita yang benar gitu ya, maka setiap orang yang berbicara sama kita, setiap orang yang berinteraksi sama kita, pastilah memiliki sebuah perspektif yang sangat baik terhadap diri kita. Pastilah memiliki sebuah pandangan yang positif terhadap diri kita. Wah, anak ini baik nih, ini cocok jadi calon mantu aku. Pasti terbersit di hatinya si calon mertua. Dia ada etikanya nih anak ini. Dan saya merasakan ketulusan dari hati dia saat berkomunikasi gitu kan. Atau setelah pulang kita ajak kita punya pacar kita gitu kan, jalan, habis itu pulang dari jalan, kita tahu misalnya calon mertua kita itu sukanya mungkin martabak manis, contoh gitu ya. Nah, kita belikanlah satu porsi, terus kita anterin, "Bu, Pak, ini ada, martabak, dimakan ya, Pak." Nah, terus kita juga harus antarkan kita punya pasangan ya, jika cowok antarkan pasangannya yang perempuan sampai kembali ke rumahnya. Jangan dia diturunkan di pinggir jalan. Nah, itu kan etika kan ya? Itu etika sederhana kalau kita kalau kita dalam hal menjalin hubungan dengan pasangan. Bentar ya, Pak Beni izin minum ya. Nah, nah bagaimana dengan misalnya kita etika sama dosen gitu ya di dalam kelas. Nah, etika sama dosen juga penting dalam kelas. Misalnya kita juga harus berpakaian yang sopan gitu ya. Berpakaian yang sopan, yang rapi gitu ya. Jangan gunakan sandal, kita harus gunakan sepatu ya. Bukan masalah mahal atau murah, tapi kita harus sopan gitu ya, harus bisa menghargai orang. Nah, pada saat kita masuk ke dalam kelas, terus kita pilih tempat duduk yang benar ya, jangan di belakang, lalu kita tidur, atau kita di belakang, lalu kita cerita-cerita dengan teman, terus dosennya ngoceh-ngoceh sendiri di depan, ya kan? Iya sih Pak, kami pilih di belakang kenapa? Aduh, kalau sama dosen ini kami ngantuk Pak. Aduh, kalau sama dosen ini nggak enak banget gitu loh Pak. Makanya kami pilih lebih duduk di belakang atau kami lebih pilih datang lebih terlambat gitu loh Pak. Nah, teman-teman, dosen pasti punya penilaian sendiri terhadap mahasiswanya. Ingat ya, dosen itu juga manusia ya. Dosen itu juga manusia. Jadi artinya apa? Dia juga punya perasaan gitu loh. Dan dia terasa jika ada orang atau mahasiswa yang kurang berkenan terhadap diri dia gitu loh. Nah, itu juga nggak baik gitu loh. Nah, misalnya pada saat dosen datang gitu kan, terus ada meja berantakan, ya kita ada etika lah, kita rapikan itu loh. Nah, setelah suasana kelas nyaman untuk belajar, kita duduk paling depan, kita memperhatikan dosennya, kita bertanya itu kan. Nah, dosen tuh pasti 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 mengingat kita itu ya. Jadi dosen itu akan mengingat satu, mahasiswa yang beretika baik gitu ya, dan yang kedua adalah mahasiswa yang tidak beretika baik. Dosen itu mahasiswa ya, dosen itu mahasiswa, dosen itu manusia ya teman-teman. Artinya apa? Dia punya perasaan. Nah, kita nggak bisa pungkiri, wah dosen itu nggak fair, dosen itu nggak objektif, Pak Beni menilai. Dosen itu curang, Pak Beni. Itu aja teman saya kadang-kadang nggak terlalu benar gitu ya, tapi kok nilainya bisa dapat lebih tinggi pada saya gitu loh. Dosen manusia ya teman-teman. Dosen itu bukan bukan malaikat. Nah, jadi artinya apa etika nih? Kita bisa menghargai orang gitu. Kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa berinteraksi dengan baik. Kita bisa menghargai setiap interaksi kita dengan siapapun juga itu loh. Dan kita bisa beradaptasi dengan di mana kita berada, ya kan?
Sehingga lawan kita untuk ngobrol ya, bukan lawan untuk berantem ya, hubungan kita dengan interaksi sosial tadi, itu pasti siapapun yang berinteraksi sama kita, pasti memiliki sebuah perspektif yang sangat positif mengenai diri kita. Itu nah, bagaimana dengan kita beretika dengan teman-teman gitu ya, dengan sesama kita gitu ya. Ya sama, kalau kita misalnya, kita beretika ya, oh ya, oke. Nah, si Budi misalnya, itu selalu ini Pak Benny nggak tahu siapa nama di sini ya, siapa nama kalian ya teman-teman. Ini cuma pinjam contoh nama Budi, Wati kan, karena sangat simpel ya. Waktu dulu sekolah kan, kelas 1 SD kan selalu di ngomong BU, Bu, DI, Di, Budi gitu kan. Jadi cuma pengambilan sampel nama doang ya. Nah, misalnya si Budi dalam sebuah pergaulan ya, di antara teman-temannya, selalu inginnya minta ditraktir terus itu, ingin minta ditraktir terus-menerus. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, oke lah temannya traktir. Tapi lama-lama ya si Budi pasti ditinggalin. "Pak, tapi kan Budi nggak punya uang, Pak. Kita kan kasihan." Gini ya teman-teman, masalah punya atau nggak punya uang itu relatif ya. Tapi kita juga harus bisa menempatkan posisi kita. Ya, kalau kita misalnya kurang ada uang gitu ya, nah setidaknya kita bisa memberikan tenaga kita ke teman-teman kita. Setidaknya kita bisa memberikan bantuan pikiran kita kepada teman-teman kita. Setidaknya kita bisa menghibur teman kita pada saat mereka lagi susah. Nah, itu kan ada sebuah timbal balik. Ini yang parahnya sudahlah minta selalu ditraktir, terus mau menang sendiri, egois, ya kan? Setelah itu eh, apa namanya SMP siap makan pulang. Nah, siapa yang mau berteman sama orang kayak gitu? Bukan masalah dibeda-bedakan status sosial atau beda-bedakan antara yang punya uang sama nggak punya uang, bukan itu loh. Etika kita tuh yang nggak benar gitu loh. Nah, seringkali pada saat kita dikritik mengenai etika, kita kan selalu defense kan, kita selalu mengatakan apa? Oh enggak kok, etika saya sudah benar kok. Saya biasa di rumah kayak gini loh Pak Beni, nggak ada masalah tuh. Nah, saya biasa sama keluarga saya kayak gini Pak Beni, nggak ada masalah tuh di keluarga saya. Kenapa pada saat saya berinteraksi di luar dengan keluarga saya, kok jadi masalah ya Pak Beni? Nah, tangkap kan? Pernah nggak kita merasakan kayak itu? Contoh, misalnya ada suku-suku bangsa di Indonesia ini kan sangat luas ya, sangat banyak jumlah suku bangsa Indonesia. Ada yang suku bangsa yang lebih sukanya itu nadanya nada rendah gitu ya. Ada yang biasa ngomong tuh nadanya do tinggi. Sebenarnya dia nggak salah gitu loh. Memang seperti itu do tinggi gitu loh. Dan ada yang do rendah. Nah, pada saat yang nada bicara lebih tinggi itu kan ya, dan itu hal yang wajar gitu ya, di kampung halaman dia atau di keluarga dia. Tiba-tiba dia punya teman atau bertamu di keluarga yang nadanya do rendah. Terus dia tetap menggunakan nada bicara yang do tinggi. Salah nggak Pak Beni? Nggak salah. Kan dia nggak ada maksud untuk melukai hubungan tadi. Dia kan nggak ada maksud untuk mencederai hubungan tadi. Tapi sebaiknya kita yang terbiasa mungkin dengan nada do yang sangat tinggi di keluarga kita atau di di tempat kita berada selama ini ya, di tempat kampung kita, maka kenapa kita nggak berusaha untuk beradaptasi? Jadi kita beretika sesuai dengan di mana kita berada, ya kan? Itu penting. Jadi jangan beretika, Pak, waktu saya di kampung saya seperti itu biasa-biasa aja, Pak. Ini orang ini dasar nih, Pak, baperan orangnya. Susah, Pak. Jangan saya terus dong, Pak, yang disalahin. Dasar merekanya yang baper. Sehingga saya bicara sedikit lebih tinggi aja, di kampung saya nggak ada masalah. Tapi sama mereka ini kok jadi tersinggung. Ah, nggak enak lah punya teman kayak gini. Bukan itu masalah teman-teman. Ingat ya, kita beretika, ya, kita menghargai orang bukan dari perspektif pribadi kita saja. Ya, walaupun hati kita tulus nih.
Saya nggak ada maksud untuk mencelakai dia, Pak. Saya nggak ada maksud untuk menyindir dia, Pak. Saya nggak ada maksud untuk membuat dia tersinggung, betul. Tapi bagaimana kita selalu berpikiran, ya, berorientasi kepada kita punya siapa lawan bicara kita, di mana kita berada. Itu yang kita beradaptasi. Kalau nggak bisa. Ya, jadi kalau kita tidak bisa beradaptasi, itu pasti frekuensi kenyamanan dari hubungan tadi pasti ada salah satu yang tidak nyaman. Atau sebaliknya, dari nada do rendah, ya pergi merantau barangkali ke tempat yang nada do tinggi barangkali gitu kan. Nah, yang nada do rendah itu kan biasanya lembut, pelan gitu kan, slow gitu. Yang nada do tinggi bilang, "Kamu nih gimana? Padahal makan kamu sudah banyak, kok tenaga kamu kurang, ngomong aja kamu lemah kayak gini, lemes gitu. Ayo dong mana tenaga kamu?" Nah, itu bisa saja terjadi, ya kan? Artinya apa? Etika ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita ya, bisa beradaptasi dari perspektifnya lingkungan kita, bukan dari perspektif kita. Nah, nanti kalian sekedar intermezzo ya, sebenarnya manusia itu punya 5 bahasa cinta. Ya, 5 bahasa cinta. Macam-macam tuh nanti itu ya. Ada bahasa cinta itu suka diungkapkan, dikasih pujian. Ada bahasa cinta itu suka diberikan sebuah hadiah. Ada bahasa cinta tuh di mana manusia tuh suka dikasih quality time, ya macam-macam lah ya. Nah, etika kita tadi itulah kita sesuaikan dengan di lingkungan mana kita berada dan dari perspektifnya orang yang akan kita berinteraksi. Ya, misalnya dengan Pak Beni sih selalu ngomong di awal aturan mainnya seperti seperti ini. Itu kan Pak Beni membangun sebuah aturan main yang jelas. Nah, mari kita patuhi tadi aturan main tadi. Nah, itu permintaan Pak Beni. Jadi pada saat berinteraksi sama Pak Beni secara etika ya udah kita fokus aturan main aja, nggak ada masalah di Pak Beni, ya kan? Nah, tapi belum tentu di dosen yang lain. Atau dosen yang lain dibawa ke Pak Beni, belum tentu juga Pak Beni cocok. Kenapa? Setiap orang beda-beda. Waduh, Pak, ribet ya, Pak. Bukan masalah ribet, teman. Bukan masalah ribet. Yang pertama itu adalah bagaimana kita bisa tulus dulu dari hati kita, mau untuk berkontribusi untuk orang lain. Jadi dengan kehadiran kita, kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Nah, lalu yang kedua, kan nggak ada rugi ya, nggak ada salah kan kalau kita bisa beradaptasi di frekuensi kenyamanan dari lawan bicara kita atau hubungan yang sedang kita bangun tadi. Kan nggak ada salahnya, ya kan? Ingat ya kata kunci ya. Banyak mahasiswa ya dengan IPK nilainya sangat baik ya atau ya kalau kita bisa bicara ya IPK yang sangat tinggi barangkali ya. Tapi kalau tidak diiringin dengan sebuah etika yang benar, maka nanti dalam masuk ke dalam dunia real itu biasanya akan terjadi problem. Artinya apa? Oke, dia memang pintar, tapi dia nggak bisa untuk bersosialisasi. Dia memang pintar, tapi dia nggak bisa menempatkan diri dia di mana dia berada. Nah, itu kan jadi PR loh dalam dunia kerja. Mau kalian sebagai entrepreneur, mau sebagai kalian sebagai karyawan, mau kalian sebagai anak buah, atau mau kalian sebagai leader. Ya, karena nggak sesimpel itu. Udahlah Pak, kan yang penting saya baik. Terus yang kedua, saya pintar. Sudah simpel. Kan sudah cukup tuh Pak. Ribet, Pak Beni. Kita harus menempatkan diri, belajar lagi beradaptasi ke orang lain, berinteraksi. Dan kita harus belajar menyesuaikan diri dari perspektif dia, bukan perspektif kita. Kapan sih orang lain ngerti kita? Kapan sih orang lain bisa melihat dari perspektif kita? Saya tuh lelah loh Pak Beni, tiap hari mikirin orang lain terus. Makanya saya mau me time, saya mau healing, kan gitu ya. Saya capek dengan semua ini. Katanya Bu Frida selalu ngomong apa ke Pak Beni? Burn out, lelah katanya. Pusing semua gitu kan ya. Nah, istilah-istilah itu tadi itu sebenarnya kalau hati kita tulus ke orang lain, sebenarnya kita nggak lelah kok. Sebenarnya kita nggak capek kok. Kalau hati kita tulus dengan orang lain, ya kan?
Nah, makanya kita harus terbiasa dengan menganut dua leadership style, ya. Satu spiritual leadership, yang kedua servant leadership. Itu penting. Karena kita masuk ke etika nih. Spiritual leadership adalah apa? Tuhanlah yang menjadi atasan kita. Tuhanlah yang menjadi dosen kita, ya kan? Nah, artinya apa? Dimanapun kita sama dosen tadi itu, kita tahu nggak ada dosen pun, kita pasti akan belajar dengan rajin. Nggak ada dosen pun yang mengawasi, pasti kita tidak nyontek, gitu kan. Karena kita tahu itu loh, kan Tuhan itu loh. Itu spiritual leadership. Servant leadership adalah apa? Apa yang bisa saya bantu ke kamu, sehingga buat kamu berhasil terlebih dahulu. Dari keberhasilan kamu, barulah membuat saya berhasil. Jadi keberhasilan orang lain itulah menjadi kita punya prioritas. Karena kita meyakini bahwa jika orang lain berhasil, maka keberhasilan orang lain itu pasti akan menular ke kita. Wah, belum tentu Pak Beni. Bisa-bisa kita tolong orang lain, tiba-tiba dia yang berhasil terus dia lupain kita. Setelah dia lupain kita, kita ya yang sengsara. Nggak mau lah kayak gitu Pak Beni. Ingat, spiritual leadership, siapa atasan kita? Siapa yang kasih kita rezeki? Siapa yang kasih kita berkat? Siapa yang kasih kita sehat? Siapa yang kasih kita bisa tersenyum hari ini? Ingat tadi spiritual leadership apa? Tuhanlah yang menjadi atasan kita. Jadi kita tidak perlu meminta balasan dari manusia. Kalau kita meminta balasan dari manusia, kita pasti akan mengalami kekecewaan, baperan. Dan endingnya ya kita males gitu untuk melangkah. Kita lelah berada di ekosistem yang tidak mengerti kita. Nah, etika ini sebenarnya mengandung makna seperti itu, teman-teman. Nangkap ya dari poin ini ya, etika itu tadi ya. Nah, kita masuk kepada kata kedua, kata kunci kedua, bisnis. Bisnis itu adalah apa? Adanya pertumbuhan nilai ya. Adanya pertumbuhan nilai tambah ya. Bisnis itu harus ada pertumbuhan nilai tambah. Nah, kalau ada nilai tambah, masih ingat kuliah sesi 1, dari raw material kita kasih nilai tambah, kita kasih lewatin value chain, rantai nilai, ya kan? nilai rantai nilai tadi nilai apa sih? Nilai tambah. Nah, kalau nggak ada memberikan sebuah nilai tambah, ya nggak usah diproses dong, ya kan? Nah, jadi bisnis itu adalah bentuk sebuah rangkaian yang bisa memberikan nilai tambah, di mana nanti ending dari semua ini, customer yang mengatakan, betul, ternyata proses perusahaan kamu itu memberikan nilai tambah yang luar biasa. Yang ngomong itu siapa? Customer. Jangan yang ngomong tuh kita. Sudah capek-capek dibuatin kayak gini. Dibilang nggak ada nilai tambah. Dasar customer rewel. Dasar customer cerewet. Nah, kalau sudah cara berpikir seperti itu ya, mindset seperti itu, wah repot. Repot sudah. Ya. Jadi kita nggak gampang sih teman-teman ya. Nggak mudah lah. Mungkin kita bisa memperoleh IPK yang sangat tinggi ya. Sangat bagus ya nilai kita ya. Tapi pada saat kita mulai masuk ke dunia real, ternyata teman-teman, IPK itu tidak bisa menjadi sebuah satu-satunya. IPK menjadi sebuah fundamental betul. Tapi sebagai satu-satunya memberikan sebuah jaminan pasti bahwa saya pasti berhasil, oh tidak bisa. Ya, nggak bisa. IPK dikombinasikan dengan sebuah etika, dikombinasikan dengan arti dari sebuah bisnis tadi, pertumbuhan nilai tambah. Itu bisa nggak membuat kita berhasil, Pak Beni? Ya, ingat ya, spiritual leadership yang buat kita berhasil, tetap Tuhan, bukan kekuatan kita, bukan IPK kita. Ya kan? Kembali ke sana, spiritual leadership. Nah, yang kedua, servant leadership. Ya, servant leadership mengatakan, versi Pak Beni ya, apa yang bisa saya kontribusi buat kamu, buat lingkungan saya, sehingga kamu bisa berhasil terlebih dahulu. Keberhasilan kamu itu menjadi skala prioritas buat saya.
Karena setelah kamu berhasil, saya memiliki sebuah keyakinan, pastilah berikutnya saya yang berhasil. Tapi kalau mereka berhasil, Pak, habis itu kita nggak pernah berhasil-berhasil gimana? Udah nggak apa-apa, kan kita sudah harus tulus saja, spiritual leadership. Pasti ada waktunya kita suatu saat nanti, kita dibuat Tuhan untuk berhasil. Udah, kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita memiliki iman yang yang harus kita bangun. Nah, bisnis adalah sebuah pertumbuhan nilai tambah. Nilai tambah apa? Nilai tambah yang positif. Siapa yang mengatakan bahwa nilai tambah kita tuh memiliki impact atau pengaruh positif? Customer, bukan kita, ya kan? Nah, kalau sudah bisa seperti itu, maka teman-teman bisa merangkai sendiri nih,